warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga Ananda semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyerap materi pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, pada pagi hari ini kita memasuki pembelajaran 4 ya di tema 4 subtema 1. Nah, masih ingatkah kalian tentang lagu Membuang Sampah? Nah, pada pembelajaran sebelumnya ya, kita ada mempelajari tentang lirik lagu Membuang Sampah. Nah, kemarin ya kita sudah membahas juga tentang tanda dinamiknya ya. Ada dua tanda dinamik ya, yang garis lurus dan garis bergelombang ya. Nah, setiap garis ini mempunyai makna yang berbeda. Untuk garis lurus itu tandanya lagunya dimainkan dengan keras, nyanyikan dengan keras. Sedangkan untuk tanda yang bergelombang itu berarti dinyanyikan dengan lembut. Nah, kita perhatikan teks lagu Membuang Sampah. Nah, di sini ada simbol-simbolnya ya, bergelombang dan juga ada garis lurus. Nah, sekarang kita membaca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Teksnya berjudul tentang halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan, sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, setelah Bapak bacakan teks tadi ya, apa isi teksnya? Nah, teks di sini ya mengisahkan tentang halaman yang kumuh ya, tentang halaman yang kumuh itu harus dibersihkan supaya terlihat rapi dan juga asri ya. Nah, jadi banyak sampah ya yang bisa didaur ulang. Misalnya tanaman bunga yang kering ya, ataupun bekas-bekas kayu yang sudah lama itu bisa kita daur ulang. Salah satunya hasilnya bisa kita jadikan pupuk kompos. Nah, pupuk kompos itu pupuk yang dari alam ya, dari tumbuh-tumbuhan, dari bekas-bekas tanaman atau kayu, itu bisa dijadikan pupuk nanti untuk memupuk tanaman. Nah, mari kita amati gambar di bawah dengan teliti. Nah, di situ, apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar yang ada? Nah, coba kalian tulis ya kesimpulan kalian dalam bentuk cerita ya, dengan menggunakan bahasa kalian sendiri tentang halaman rumah yang tidak bersih. Nah, kalian jelaskan pendapat kalian, kesimpulannya tentang halaman rumah yang tidak bersih itu seperti apa dan apa penyebabnya, apa akibatnya, dan bagaimana cara agar tidak berserakan lagi sampahnya sehingga halaman rumah menjadi bersih dan asri. Sekarang mari kita mengenal bangun datar. Nah, di sini ya ada macam-macam bangun datar ya, mulai dari persegi panjang, gajah genjang, trapesium, persegi, belah ketupat, lingkaran, layang-layang, dan segitiga. Nah, setiap bangun datar di sini mempunyai bentuk yang berbeda-beda dan dia mempunyai sisi juga ya, seperti contoh di sebelahnya ya. Di sini persegi panjang ya mempunyai 4 sisi, yaitu sisi A, B, C, dan D ya. Jadi setiap bangun datar itu mempunyai sisi yang berbeda-beda. Misalnya di sini ya ada layang-layang. Layang-layang sisinya ada 3, A, B, dan C saja. Begitu juga dengan segitiga ya. Di sini A, B, dan C. Lalu lingkaran itu mempunyai 3 juga. Titik lingkarannya ada di tengah. Nah, kita perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Yang pertama ada gambar potongan kertas atau kemasan makanan.
gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar itu tadi seperti yang Bapak bilang mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Mari kita perhatikan contoh gambar di sini. Di sini adalah gajah ginjang. Nah, banyak sisinya adalah 4 ya. 1, 2, 3, 4 dan sudutnya juga 4 ya. Di sini sudutnya 1, 2, 3 dan juga 4. Nah, banyak titik sudutnya juga 4 di sini. Nah, itu kalau untuk jajar genjang. Nah, untuk bangun-bangun datar yang lainnya, dia mempunyai titik sudut dan banyak sisi juga yang berbeda-beda. Nah, seperti contoh persegi panjang di sini ya. Banyak sisinya ada 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Lalu banyak sudutnya ada 4 juga. Titik sudutnya juga ada 4. Ya, ini penjelasannya ya tentang kalau banyak sudut, titik sudut bisa dihitung dari samping-sampingnya, sisi-sisinya ini. Nah, sekarang coba kalian buat ya dengan gambar yang sudah ada 5 gambar di sini ya, coba tuliskan dan hitung banyak sisi, sudut dan titik sudut pada bangun-bangun datar di atas. Di sini sudah ada tabelnya. Pada tabel ini dicontohkan bangun datar segitiga ya. Segitiga banyak sisinya ada 3, 2, dan 3. Banyak sudutnya juga 3 di sini ya. Banyak titik sudutnya juga 3. Nah, nanti bisa kalian lanjutkan untuk nomor 2, 3, 4, dan juga nomor 5. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya. Disertai nama, hari, dan tanggalnya di tiap lembar kertas ya. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.